pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah ide pokok dalam teks laporan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menemukan ide pokok pada tiap paragraf dalam teks laporan pengamatan. Pak Ardi lihat jawaban kalian masih banyak yang kurang tepat atau masih ada yang salah juga. Jadi Pak Ardi ingatkan kembali, kalau kalimat utamanya masih terlalu panjang, kalian singkat atau ambil intinya, jadilah ide pokok. Maka dari itu, tonton dan dengar penjelasan dari Pak Ardi. Teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Teks hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ide pokok selalu ada dimanapun dalam paragraf ataupun teks laporan hasil pengamatan. Berikut ini adalah jenis-jenis teks laporan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Ketiga, teks laporan perjalanan. Dan keempat, teks laporan peristiwa atau kegiatan. Itu semua disebut juga teks laporan pengamatan. Bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Untuk dapat menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan di sekitar, menentukan objeknya, menentukan kegiatan atau kejadiannya, dan terakhir mencatat setiap informasi penting. Apa sajakah bagian-bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan? Yang pertama, nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan. Pak dijelaskan tentang ide pokok lagi ya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas suatu paragraf. Umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok juga disebut gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama, pikiran utama, artinya sama semua. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat, di situ ada penggalan paragraf ya. Sudah ditemukan kalimat utamanya, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, kalau kalian tuliskan semuanya itu terlalu panjang. Maka dari itu ambil intinya atau disingkat, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Mudah kan? Dari kalimat utama, kalian singkat atau ambil intinya, dapatlah ide pokok. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kalian lihat yang di atas itu adalah kalimat utamanya. Kita baca bersama-sama ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, sekarang kita cari ide pokoknya. Kita ambil intinya atau dipersingkat, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Mudah kan mencari ide pokok? Kalian temukan kalimat utama lalu singkat atau kalian ambil intinya menjadi ide pokok.
Itu tadi ya pembelajaran singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 15 dan 16. Kalian baca paragraf berjudul Makanan Olahan dari Singkong. Lalu kerjakan soal nomor 2 saja ya. Ingat, hanya nomor 2. Kalian baca dulu paragrafnya dengan seksama baru mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.